menjelaskan tentang peran pahlawan revolusi dari tahun 1945 sampai 1950. Baik, saya akan menjelaskan mengenai salah satu peran pahlawan Indonesia pada masa revolusi, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950, yaitu Jenderal Sudirman. Di mana seperti yang kita ketahui, Jenderal Sudirman adalah sosok yang disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional. Di mana peran beliau pada masa mudanya, yang pertama itu melucuti tentara perang Jepang, yang kedua itu memimpin pertempuran Ambarawa, di mana pada masa pertempuran Ambarawa itu kondisi beliau pada masa perang sudah mulai merasakan sakit yang dideritanya, namun beliau tetap berjuang dalam perang itu. Yang ketiga itu melakukan reorganisasi tentara keamanan rakyat dan melakukan rasionalisasi tentara nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu memimpin perang gerilya yang dijalankan oleh Jenderal Sudirman untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga menghadapi hambatan. Dari perjuangan itu semua, Jenderal Sudirman beliau meninggal pada tahun 29 Januari tahun 1950 di usia yang terbilang masih relatif muda, di mana pada usia 34 tahun. Ia wafat di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semak Indonesia. Itulah merupakan peranan Jenderal Sudirman pada masa mudanya. Saya akan membahas tentang peran Soeharto pada masa mudanya. Sebelum jadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September 1945, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah pengupasan gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS sebagai presiden pada 26 Maret 1968, menggantikan Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973 dan 1978 dan 1983, 1988 dan 1993 dan sampai 1998. Pada tahun 1998 masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan penduduk gedung DPR atau MPR oleh ribuan mahasiswa. Ya, di sini saya akan membahas kontribusi Jenderal Ahmad Yani dari tahun 1945 hingga 1950. Ahmad Yani menunjukkan piawaian sebagai komandan militer RI sejak tahun 1945. Salah satu momen penting adalah ketika ia berhasil menghalau pasukan Inggris yang memasuki Magelang pada tanggal 21 November 1945. Dengan bantuan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan Laskar Pemuda yang dipimpinnya. Pada tahun 1949, Ahmad Yani memainkan peran penting dalam menghadapi Belanda selama serangan umum 1 Maret. Ia memimpin Brigade 9 yang wilayah operasionalnya terbentang dari Kudu Utara hingga Semarang Barat. Tahun 1950 merupakan puncak karir militer Ahmad Yani. Ia memimpin Banteng Riders atau satuan khusus TNI yang ada dipercaya menumpas kekuatan separatis seperti DITII dan PRRI Permesta, serta aktif dalam pembebasan Irian Barat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Gatot Subroto pada periode 1945 sampai 1950. Gatot Subroto memegang peran penting dalam membangun Angkatan Darat Indonesia pada periode 1945 sampai 1950. Beliau menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pertama Indonesia pada tahun 1945 dan berperan dalam membentuk kekuatan militer yang diperlukan untuk melawan berbagai tantangan, termasuk agresi militer dari pihak luar. Gatot Subroto juga terlibat dalam perundingan-perundingan politik dan militer pada masa perang kemerdekaan seperti perjanjian-perjanjian dengan Belanda pada tahun 1948. Perannya meliputi membangun struktur organisasi militer, mengkoordinasi operasi militer, dan dengan mendukung upaya diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Namun, pada tahun 1950, ia mundur dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dan beralih ke karir-karir kedutaan besar di Indonesia. Peran Gatot Subroto memberikan kontribusi signifikan dalam membentukkan dan stabilisasi Angkatan Darat Indonesia pada awal kemerdekaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.